Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Deki Giatama, asal instansi SMA Negeri 1 Tasikmalaya, yang pada kesempatan kali ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kota Tasikmalaya. Adapun kali ini saya ingin menyampaikan, ingin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan apa yang saya dapatkan sebagai peserta dalam program pendidikan guru penggerak Angkatan 8 kali ini. Dari mulai modul 1.1 sampai khususnya sekarang 1.4. Bagaimana koneksi materi di semua pembelajaran tersebut, dari mulai filosofi Ki Hajar Dewantara sampai dengan yang terakhir di modul 1.4 kali ini, yaitu tentang budaya positif. Bagaimana aksi nyata saya, bagaimana pengalaman menarik saya dan pengetahuan terbarukan yang saya dapatkan dari kegiatan tersebut, mari kita simak bersama-sama. Salam bahagia. Halo, hai guys. Kali ini saya ingin berbagi hal tentang koneksi materi modul 1. Dari mulai filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Di sini saya banyak belajar tentang bagaimana pola pikir dan pola keleluasaan hati untuk mampu menuntun, mendidik dan mengajar peserta didik yang notabene harus berpusat, harus mengacu pada kebahagiaan peserta didik itu sendiri. Kenapa demikian? Karena ketika mereka sudah bahagia, sudah mengenali dirinya sendiri, maka ia akan terpacu pada dirinya. Itulah yang disebut dengan mengenal kodrat diri. Di sanalah peran kita sebagai guru untuk menebalkan hal-hal positif dan menyamarkan hal-hal yang negatif. Dan kita juga harus mampu menuntun peserta didik untuk beradaptasi di dunia yang sekarang dan mempersiapkan mereka, menuntun mereka, membimbing mereka menuju masa depan, zaman yang akan datang. Seperti apa dan bagaimana kita sudah siapkan peserta didik untuk bisa menghadapi itu. Itulah yang disebut dengan kodrat zaman. Bukan zaman hari ini, tapi kita juga harus mempersiapkan zaman di mana dia nanti akan dewasa, 5-10 tahun ke depan. Dia sudah siap menghadapi itu. Karena kita sudah menuntun, memberi pembekalan baik akademik pemikiran maupun karakter dari segi sikap perilaku. Itulah kodrat zaman. Dan juga kodrat alam, bagaimana sosiokultur tidak ditinggalkan walaupun globalisasi menyerang, tapi itu menjadi kolaborasi yang sangat sempurna untuk kemajuan sosial dan kultur bangsa Indonesia. Lalu di modul 1.2 kita mengenal nilai-nilai guru dan peran-peran guru. Di sana kita belajar bagaimana guru harus mengenal dirinya. Guru memiliki nilai yang berharga. Dia sebagai pelayan, tapi bukan untuk direndahkan, tapi dia sebagai abdi negara. Dia sebagai pelayan peserta didik, dalam artian menuntun, membimbing peserta didik, punya nilai tersendiri. Derajat guru punya nilai tersendiri, tentu dengan peran-peran yang luar biasa. Bagaimana guru bisa juga menggerakkan guru yang lain, memberi hal positif bagi guru-guru yang lain, maka membentuk suatu komunitas praktisi di satuan pendidikannya atau di luar satuan pendidikannya, memberikan dia memiliki peran yang sangat unggul di dalam proses terbentuknya pendidikan di masa yang akan datang. Mempersiapkan hal itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Guru memiliki nilai dan peran seperti itu ketika dia sudah memahami dirinya dan dia juga bisa menggerakkan orang lain, membuat suatu gerakan positif, maka memiliki nilai yang lebih dibandingkan yang lainnya. Maka di aksi nyata tersebut di modul 1.2 saya membuat sebuah komunitas praktisi di sekolah, minimal di tingkat MGMP mata pelajaran, maksimal di satuan pendidikan itu secara utuh. Terlebih saya juga mengikuti praktisi
di luar sekolah yang sifatnya tingkat kota. Di sana saya sebagai sekretaris musyawarah guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Maka di sana bagaimana kita memberikan nilai-nilai dan peran-peran, bagaimana guru harus bertindak, bagaimana guru harus menjadi pengayom bagi peserta didik, penuntun bagi peserta didik untuk menghadapi dunianya. Pada modul 1.3, kini kita belajar tentang visi dan prakarsa perubahan. Bagaimana kita mencoba memiliki dan menggali mimpi-mimpi untuk cita-cita, proses pendidikan dan hasil pendidikan yang kita harapkan positif tentunya. Semua stakeholder di sekolah bisa memberikan kontribusinya tentang bagaimana sekolah dan bagaimana peserta didik ke depannya. Maka bisa melalui dengan analisis atap sebagai prakarsa perubahan dan juga bisa menggunakan analisis Bagja sebagai dasar pembentukan visi, dari mulai buat pertanyaan dalam artian bagaimana impian-impian yang ingin dicapai, lalu sampai pada akhirnya untuk mengatur eksekusi tindakan. Bagaimana eksekusi nanti akan dilaksanakan sehingga tercapainya instrumen-instrumen ketercapaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tentu itu semua tidak lepas dari dukungan dan peran berbagai pihak. Tidak hanya sekedar siswa, tidak hanya sekedar guru, tapi juga orang tua serta masyarakat sekitar sekolah dan tokoh masyarakat tentunya untuk menjunjung, menyokong, mendorong sekolah mewujudkan cita-cita yang nantinya akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Lalu terakhir di modul 1.4 budaya positif, bagaimana kita mengenal posisi kontrol, bagaimana siswa punya kontrol atas dirinya sendiri. Lalu juga bagaimana tentang teori motivasi. Apakah hukuman dan penghargaan itu dapat memberikan efek? Ya, tapi bukan dengan jangka panjang dan bukan atas dasar kesadaran dirinya sendiri. Jadi, seorang pendidik harus mampu memotivasi peserta didik dengan cara menyadarkan peserta didik bahwa itu menjadi sebuah keinginan atas dirinya sendiri, bukan karena ketakutan atas hukuman atau keinginan atas penghargaan, karena sifatnya yang sangat fatamorgana atau sementara. Lalu juga mengenal dengan proses strategi segitiga restitusi, bagaimana kita bijak dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan khususnya di dalam peserta didik, sehingga guru mampu bijaksana dalam mengatasi dan menanggapi problem atau permasalahan tersebut. Maka bukan hanya sekedar solusi yang didapatkan, tapi kemandirian dan kedewasaan sebagai cita-cita dari kurikulum merdeka akan tercapai. Begitulah koneksi materi dari mulai pemikiran, perasaan, cara pandang sampai dengan implementasi pelaksanaan bagaimana kita mewujudkan peserta didik yang juara lahir dan batinnya. Tentu mampu beradaptasi dengan era global yang juga akan dia geluti di masa yang akan datang. Era Global Society 5.0 Society, bagaimana teknologi menjadi sahabat bagi dirinya, menjadi kebutuhan dan kehidupan yang berdampingan. Begitulah pemaparan dan pengalaman pengetahuan yang saya dapatkan semasa di modul 1 kali ini. Semoga di modul 2 nanti saya bisa mengimplementasikan, bisa menyerap pembelajaran dan berpengaruh kepada proses pendidikan yang saya sedang terapkan di para peserta didik, sehingga menciptakan generasi yang unggul, baik karakternya maupun pola pikirnya,
serta yang siap menghadapi tantangan global yang terus berubah secara cepat dan perlu adaptasi yang sangat cepat pula. Dengan adanya kurikulum merdeka dan program guru penggerak, saya berharap kompetensi yang saya miliki, pengetahuan yang saya dapatkan bisa diimplementasikan menjadi sebuah perwujudan peserta didik yang nantinya akan menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa. Dan saya mempersiapkan itu semua untuk masa depan Indonesia yang cemerlang melalui program pendidikan guru penggerak ini yang berpusat, semuanya pendidikan berpusat pada peserta didik sebagai objek pembelajar, sebagai objek yang ingin tahu dan mencoba untuk menjadi tahu dan mencoba untuk menjadi bisa, mencari jati dirinya, menemukan kodrat diri sesuai dengan kodrat zaman, dan tentunya menjunjung tinggi kodrat alam. Salam, saya Diki Giyatama dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Salam bahagia, salam guru penggerak.